Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putih Andini, NIM saya 2220201050. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai energi bunyi yang dipimpin oleh dosen pengampu saya, yaitu Dian Andesta Bujuri MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi bunyi, sifat-sifat bunyi, dan perambatan bunyi. Apa sih itu energi bunyi? Energi bunyi adalah segala kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh bunyi. Nah, bunyi adalah getaran di udara. Benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Resonansi adalah suatu benda karena getarannya benda lain. Sebagian besar alat musik ini dilengkapi resonator. Resonator ini merupakan ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat bunyi. Berdasarkan kuat lemahnya atau frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik ini adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getaran bunyinya kurang lebih dari 20 getaran per detik. Kita tidak dapat mendengarkan bunyi ini, dan hanya hewan-hewan yang seperti jangkrik, angsa, anjing yang dapat mendengarkannya. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar. Nah, jumlah getaran bunyinya ini berkisaran antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat di atas audiosonik. Nah, jumlah getaran bunyi ini lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini juga tidak dapat didengarkan oleh kita. Hewan yang dapat mendengarkan bunyi ini misalnya kelelawar dan lumba-lumba. Sifat-sifat energi bunyi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Contoh rambat bunyi pada zat padat, cair, dan gas. Nah, contoh zat padat, pada waktu bermain telepon-teleponan, bunyi merambat melalui benang menuju ke telinga kita. Itu adalah contoh sederhana zat padat. Yang kedua, contoh zat cair. Nah, contoh zat cair ini, perambatan bunyi ini melalui benda cair. Bunyi juga dapat merambat melalui benda cair ketika 2 batu diaduh di dalam air. Bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Nah, hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Contoh zat gas. Perambatan bunyi melalui gas. Udara merupakan benda gas. Kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu termasuk ke telinga kita. Hal itu menunjukkan suara dapat merambat melalui udara. Contoh bunyi dapat diserap atau dipantulkan. Nah, bunyi pantul ini memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul itu jaraknya tidak begitu jauh atau kurang dari 10 meter. Selanjutnya gaung. Gaung ini adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Gaung ini dapat terjadi di dalam gedung bioskop, gedung konser, atau gedung pertemuan. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar jelas seperti bunyi biasanya, terjadi pada jarak antara kurang lebih dari 20 meter. Gema akan terjadi jika kita berteriak di tengah-tengah stadion sepak bola atau di lereng bukit. Jenis bunyi pantul lain adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Sifat bunyi pantul ini yaitu memperkuat bunyi aslinya, contohnya suara kita ketika bernyanyi di dalam kamar mandi. Ada 4 sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Yang ketiga, gelombang bunyi mengalami pembiasan tertutup dapat ruang atau refraksi. Yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelanturan atau difraksi. Nah, karakteristik yang ada pada bunyi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nada, desa, timbre, dan dentuk. Nah, nada ini adalah bunyi yang frekuensinya teratur, sedangkan desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Timbre adalah warna bunyi. Nah, warna bunyi ini adalah yang sefrekuensinya tetapi terdengar berbeda. Dentum adalah bunyi yang amplitudenya sangat besar dan terdengar mendadak. Yang selanjutnya yaitu kekuatan bunyi. Nah, bunyi yang kuat berbeda dengan bunyi yang tinggi. Kekuatan bunyi tidak ditentukan oleh frekuensi bunyi, tetapi oleh hal-hal lain, khususnya amplitudo, resonansi, dan jarak.